oleh Bapak Kiai Ustaz Saifuddin. Ustaz Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matil hayati wal mamati insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Masjid Nurul Falah beserta pegawai syara, Bapak Imam, Bapak Khotib, Bapak Bilal. Alhamdulillah untuk malam hari ini saya bisa hadir di Masjid Nurul Falah ini setelah sekian lama tidak ada kesini, dan saya tengok Pak Edi luar biasa pembangunannya, ya, perubahannya sudah luar biasa. Banyak sekali kemajuan-kemajuan yang sudah kita lihat perkembangan di masjid ini. Memang Bapak-bapak, tempat ibadah itu idealnya harus nyaman. Tempat ibadah itu idealnya harus membuat kita khusyuk. Jangan tempat ibadah itu kalah dengan rumah kita. Rumah mentereng, rumah megah, tapi rumah ibadah tidak terurus. Itu berbahaya bagi kita sebagai umat Islam. Rumah ibadah itu memang harus lebih megah, lebih terhormat, lebih nyaman. Kita ibadah bisa khusyuk karena itu adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan rumah ibadah yang sudah sedemikian indah, nyaman, ini akan membuat jamaahnya lebih banyak lagi. Ya, kita bisa lebih memakmurkan lagi. Tidak ada alasan lagi berkipas di dalam masjid kepanasan. Gigil ada masuk masjid nih, dah. Saking ada AC-nya, ada pula kipas anginnya, ada. Nah, tentunya ini merupakan kebanggaan kita semua, dan mudah-mudahan Allah akan balas kebaikan kita, wakaf kita, infak kita dalam membangun masjid ini, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, rumah Allah, Allah akan bangun untuknya sebuah istana di surga. Nah, ya. Jadi tidak ada lagi. Baru-baru ini saya balik dari Jakarta itu, Pak, itu sudah mulai diarahkan tanah wakaf itu untuk menjadi usaha ekonomi produktif. Jadi jangan sampai kita umat Islam ini tanah wakafnya tidak terurus. Kalau ada tanah wakaf, kuburan, itu identik dengan kuburan. Semak, tidak terurus. Ya dah. Ada tanah wakaf untuk musola, tapi cuma sekedar untuk musola. Padahal pemerintah kita sudah menginstruksikan tanah wakaf itu bisa kita gunakan untuk ekonomi produktif, untuk kemajuan umat Islam, untuk memberikan peningkatan ekonomi bagi umat Islam. Itu ekonomi yang produktif sebenarnya. Jadi sekarang pengembangan wakaf itu sudah luar biasa sekarang. Bukan hanya untuk kuburan, bukan cuma untuk masjid. Kebetulan di Darul Aupa itu tanah wakaf yang diterima itu kurang lebih hampir 1 hektar, Pak. Untuk peruntukan awalnya nazirnya di situ untuk musola, kalau sekarang namanya Masjid Al Aupa. Tapi karena di depannya itu ada petak-petak kolam, itu sekarang kita itu kita buat kolam ikan,
ikan patin, ikan gurami. Ya, memang kalau ikan patin bawa apa lah pengalaman lah. Tidak ada untung sebenarnya, banyak ruginya ya, pakannya yang kuat. Iya. Nah, cuman apa namanya? Kita coba alihkan. Nanti kita buat untuk apa namanya? Pengolahan, pembuatan mie patin, abon patin, pempek patin, semuanya yang sifatnya apa namanya? Berbentuk kemasan dan awet tahan lama. Nah, itu sudah kita jalankan. Bapak mohon doanya juga sama-sama, mudah-mudahan usaha ekonomi produktif kita ya yang dibantu oleh Kementerian Agama itu bisa terus dapat berjalan, dan wakif ya, orang yang mewakafkan itu akan terus mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kan pemahaman kita selama ini, Pak, tanah wakaf tidak boleh diotak-atik, kayu wakaf tidak boleh diotak-atik sampai lapu. Di pondok itu ada dulu bangunan-bangunan pondok itu, kata orang tua saya, jangan diganggu kayu itu, kayu wakaf loh katanya, dia hancur katanya. Nah sekarang sudah perkembangan sudah mulai modern, Pak. Menjual tanah wakaf tidak boleh, ya dak. Tapi menggantikan apa namanya manfaat wakaf itu untuk yang lebih produktif lagi boleh. Itu ya, boleh kita gantikan kepada yang lebih apa namanya sifatnya produktif. Nah, itu jadi sudah mulai berkembang pemahaman-pemahaman kita ini. Inilah yang nanti akan menjadikan Islam itu agama yang apa namanya yang memiliki ya, gezah, yang memiliki muruah yang tinggi di muka bumi ini. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, majelis pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ke masjid, ke rumah Allah ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silaturahmi kita ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang panjang, ya. Umur yang panjang itu maksudnya umur yang kita jalani ini ada membawa berkah pada kita. Akan ditambah rezeki kita, ya. Rezeki apa saja yang kita inginkan, insya Allah dengan silaturahmi ini akan Allah tambah rezeki kita. Bapak Ketua Masjid yang kami muliakan, Bapak Pegawai Sara yang kami muliakan, Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, pada malam hari ini pengajian kita akan kita beri judul yaitu tentang Fadilah Husnul Khuluqi. Fadilah Husnul Khuluqi, artinya keutamaan memiliki akhlak yang baik. Fadilah Husnul Khuluq. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tengok zaman sekarang ini, pendidikan kita tuh semakin hari semakin maju. Pendidikan kita tuh semakin hari semakin canggih. Anak-anak didik kita itu ilmunya jauh lebih hebat, lebih paten dibandingkan zaman kita dulu. Buktinya untuk memberikan contoh yang mudah saja, itu contoh mengenai masalah teknologi digital saja. Nah, ya. Teknologi digital tuh anak-anak kita tuh paham itu. Cepat nangkapnya. Dibandingkan kita-kita yang generasi old ini, enggak? Ya. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, seiring dengan berkembangnya kemajuan pendidikan saat sekarang ini, ternyata tidak berimbang dengan akhlak yang dimiliki oleh anak-anak kita. Dari tahun ke tahun semakin lama kita tengok akhlak daripada anak-anak kita ini semakin merosot, semakin turun. Ya, kata orang tua adanya dekadensi moral terjadi. Tambah lagi tantangan anak-anak kita saat sekarang ini jauh lebih besar, lebih berat ketimbang pada saat kita sekolah dulu. Makanya sekarang ini anak-anak kita itu perlu dibentengi dengan akidah yang baik, dengan ibadah yang baik, dan dengan akhlak yang baik. Tanpa benteng seperti itu kita tidak akan tahu apa yang menjadi musuh dia di luar sana, Pak. Tidak, ada yang namanya narkoba, ada yang namanya pergaulan bebas, ada yang namanya ya semacam-macam sekarang ini yang kita sendiri tidak mengetahui, yang akan setiap saat akan menyerang anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi akhlak
itu berasal dari kata kholaqo yahluku khulukon, atau jamaknya adalah al-ahlaku. Itu artinya adalah ciptaan. Maka dari kata ahlak ini nanti muncul ada kalimat al-makhluk. Makhluk itu artinya sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ada yang namanya al-khaliq, yaitu yang maha menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kata akhlak ini kalau kita tengok di dalam beberapa rujukan kitab yang pernah kita baca, itu akhlak diartikan adalah segala bentuk perilaku, segala bentuk sikap, segala bentuk tingkah laku manusia yang datang dari Kholik, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Pak, jadi akhlak manusia kita nih Pak, dak basing kendak nih Pak, ada dasarnya, ada sumbernya, yaitu dari yang menciptakannya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau di dalam bahasa sehari-hari ada kata akhlak, ada kata sopan santun, ada etika, ada moral, ada susila, ada tata krama atau toto kromo, ya. Nah, ada lagi yang namanya kepribadian, ada yang namanya pendidikan karakter, banyak sekali namanya itu Pak. Tetapi di antara semua istilah-istilah itu ada yang membedakannya Pak. Yang membedakan pertama dari segi namanya Pak. Kalau akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Tadi yang saya sampaikan, kholaqo yahluku khulukon ahlakon, ya. Tapi kalau etika mungkin dari bahasa Yunani, ada moral dari bahasa Inggris, ada yang dari bahasa Indonesia, ada yang dari bahasa Sanskerta. Itu dari pertama dari segi nama. Yang kedua, kalau akhlak itu sumbernya dari Allah, diturunkan kepada Rasulullah. Dasarnya adalah kitab suci Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi kalau moral, etika, sopan santun, tata krama, kepribadian dan lain sebagainya, itu sumbernya dari norma dan akal pemikiran manusia Pak. Tapi kalau akhlak itu dari Allah sumbernya, tidak bisa lagi di otak-atik itu. Makanya kalau sopan santun, tata krama, etika, moral itu biasanya berbeda-beda Pak. Antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda. Ya. Ini mohon maaf saja saya nyampaikan daerah ini, Pak Edi ya, mohon maaf betul saya. Mungkin ada di satu daerah kayak kita misalnya di Jambi, itu kalau ngomong dengan orang tua nyebut kau itu kasar tuh. Enggak. Tapi saya pernah dengar kawan saya itu nelpon dia. Aku tuh nanya, kau tuh galak, punya cucu kata dia kan. Aku nanya dengan kau tuh galak, punya cucu katanya. Selesai nelpon tuh saya tanya, nelpon dengan siapa yang? Bapak, emak. Terkejut saya. Manggil kau be? Iya katanya. Kalau di tempat kami biasalah seperti itu. Itu sopan santun, itu etika, moral antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda. Di Sumatera Barat, di Padang, mohon maaf ya, berjam-jam saya nyetop mobil mikrolet. Kebetulan masih merokok waktu itu Pak Idrus. Tangan kanan ngisap rokok, tangan kiri ngawe-ngawe nak nyetopi mobil mikrolet. Seko ida mobil mikrolet itu yang nak berhenti. Bukan merokok. Ngawe pakai ngawe pakai tangan kiri itu. Jadi kalau bahasa orang Minangnya dikidainya katanya, apa namanya itu ya? Dikida-kidanya gitu. Apalah tak mau berhenti itu katanya. Kata kawan, kau pakai tangan apa tadi? Ya basing lah tangan kiri ini katanya. Oh, pantas lah katanya, mau katanya.
Itu moral di sini tidak bisa kita pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan. Di kita. Iya. Lagi makan ya yasinan apa namanya istilahnya di situ ya. Yasinan. Habis baca yasin, makan bersama karena kita mahasiswa masih apa namanya makan lagi kuat-kuatnya. Makan tuh cepat, Pak. Habis selesai makan, karena sudah berkali-kali bertambu, saya cuci tangan. Ditegur saya sama bapak ini sebelah ada. Kau ini nyuruh kami berhenti semua makan, kata dia. Kau suruh kami berhenti semua makan. Tapi pakai bahasa Minang waktu itu kan. Saya bilang, ada apa Pak? Apa salah saya? Kalau sudah makan itu jangan cuci tangan, kata dia. Tunggu dulu yang lain selesai dulu, yang tua-tua ini selesai. Jadi apalah gawe saya Pak? Ambil itu apa namanya itu buah-buahan tuh katanya. Ambil pisang tuh, ambil ini, ambil itu, makan dulu. Dosa cuci tangan kata dia. Kalau kau cuci tangan kau berarti nyuruh apa namanya kami berhenti semua. Itu etika, moral, sopan santun tiap-tiap daerah beda-beda, Pak. Iya, sesuai dengan apa namanya norma yang berlaku di daerah masing-masing. Dulu pernah ada kejadian kerajaan Demak itu bertempur dengan Belanda itu gara-gara apa? Gara-gara Raja Demak ini nyambut kedatangan kompeni Belanda itu di pelabuhan dengan istrinya, dengan permaisurinya. Begitu tentara Belanda atau komandannya datang, salaman dengan apa namanya? Dengan pangeran raja yang di Demak ini, biasa salaman. Tapi pas dia salaman dengan permaisurinya orang Belanda ini, dipegangnya tangan permaisurinya, langsung diciumnya sambil duduk apa namanya bersimpuh di depan itu. Kata raja nih, kau berani nyium tangan bini aku lah, kurang ajar nih katanya. Diambilnya keris yang terselip itu, ditikamnya komandan Belanda itu mati. Nah itulah terjadi peperangan antara Belanda dengan ini, salah satu penyebabnya. Menurut orang Barat, mencium tangan apa namanya? Tangan istri lawan kawan kita itu ya bukan istri kita, itu sopan penghormatan. Nah itu berbeda-beda Pak. Kalau di Timur Tengah itu, kalau kita megang kepala orang Arab tuh senangnya dia tuh Pak, senangnya tuh. Makin kita pegang kepalanya makin senang ya. Ya, tapi jangan cubu-cubu, pegang pantatnya, dipancungnya gitu Pak. Tapi kalau kita orang Indonesia nih nepuk pantat yang laki-laki lah ya, sesama laki-laki, ada mana be? Biasa be. Kita pegang kepalanya, kita tinjunya Pak. Inilah namanya moral, etika, susila, kepribadian, sopan santun. Itu sesuai dengan apa namanya norma adat istiadat setempat. Tapi kalau akhlak tidak, ya dia sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau akhlak ini Pak sifatnya permanen Pak. Permanen, tidak ada berubah-ubah. Contohnya apa? Kalau di dalam Al-Quran dikatakan kita wajib berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kiamat itu Pak, wajib. Tidak berubah-ubah. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya berzina itu adalah hukumnya haram sampai kiamat besok hukumnya haram. Minum minuman keras itu hukumnya haram sampai kiamat tidak ada ditolerir. Itu akhlak permanen. Tapi kalau moral, etika, sopan santun, tata krama itu bisa mengalami perubahan, Pak. Bisa berubah. Saya khawatir di negara kita khususnya ini di Jambi ini bisa akan seperti yang terjadi di negara-negara jiran gitu. Waktu saya ada kesempatan diajak Pak Rektor Pak Idrus ngawani beliau, kita tidak tahu juga ke Malaysia. Saya berpikir Malaysia itu negara Melayu yang wanita-wanitanya masih memegang kuat tradisi Islamnya, pakai baju apa namanya itu kalau bahasa kita baju kurung ya. Tetapi sampai di Kuala Lumpur itu, mohon maaf Bapak Ibu-ibu, kita menyaksikan pemandangan yang sudah biasa di situ. Wanita-wanita Chinese ya, orang-orang Cina di sana tuh, itu pakai buka aurat, pakai celana pendek itu sampai nih ke ujung pohon nih. Pakai baju ketat, terbuka segala macam.
Dan kita disuguhi tontonan seperti itu orang Melayu yang awalnya tabu nanti lama-lama jadi terbiasa. Nah ini, jadi berubah. Tidak usah jauh-jauh ke Malaysia, kita ke Jakarta, tengok di bandara tuh, segala macam bentuk manusia nampak situ. Sehingga saya waktu ke Jakarta tuh kata kawan saya yang di sebelah tuh, Ustaz katanya, kalau Iko di Bulian lah kena perkosa katanya. Ngapo pulang model tuh, saya bilang. Tengok baju, tengok celana itu model tuh kata dia. Luar biasa. Dulu dianggap tabu, dulu dianggap sesuatu yang tercela. Tapi saat sekarang ini tidak lagi. Sudah biasa mata kita. Entahlah entah sampai tahun berapa di Bulian mungkin tidak. Nah, ini. Kemudian apa lagi? Yang kedua, yang ketiga, kalau akhlak itu sifatnya universal. Universal itu maksudnya di Jambi, di Lampung, di Amerika, di mana lagi, di Afrika, di Mesir, di mana lagi, Kanada. Yang namanya barang baik pasti baik. Yang namanya barang buruk, buruk. Tetapi kalau moral, sopan santun, etika, tata krama itu sifatnya lokal tadi yang saya ceritakan tadi. Banyak orang ingin memberikan penghormatan tapi disalah tafsirkan, akhirnya jadi timbul permasalahan. Inilah mengenai masalah akhlak itu bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya hal ini sangat penting. Imam Ahmad bin Hambal itu bapak-bapak, ibu-ibu, dia 10 tahun belum diajari ilmu tentang agama. 10 tahun itu dia diajari tentang adab, tentang akhlak. Nah, kita kadang-kadang terbalik. Yang kita berikan teori konten ilmunya. Tapi adabnya terlambat kita kadang-kadang. Tengok anak-anak kini, Pak. Anak-anak kini kalau salaman dengan kita tuh, yang ditempelkan tangan kita tuh kemana ya, Pak? Ke pipinya, Bu. Oh, nah. Apalagi kalau lagi panas-panas berkeringat, ke pipinya dah. Kalau ada ke pipi, ke kening. Kalau ada ke kening, tangan dia dewek lah yang dicium, tangan kita tidak. Ya. Memang mencium tangan guru dan mencium tangan orang tua itu adalah sifatnya moral etika, Pak, bukan akhlak. Akhlaknya apa? Akhlaknya berbakti kepada orang tua. Penafsiran dari berbakti kepada orang tua adalah kalau nak pergi pamit dulu, kalau nak pergi salaman dulu. Kalau akhlak misalnya wanita-wanita muslimah dan laki-laki yang muslim wajib menutup aurat. Nah, penafsiran dari menutup aurat tuh ada yang pakai baju kurung, ada yang pakai baju yang kayak mana jilbabnya, ada yang pakai mudawarah, ada yang pakai segala macam penafsirannya. Itu namanya moral etika, penafsiran daripada akhlak tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam agama Islam, agama kita, inti ajaran Islam itu dibagi menjadi 3, Pak. Secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya akidah. Yang kedua namanya ibadah. Yang ketiga namanya akhlak. Kalau akidah itu berhubungan dengan keimanan, Pak. Yang 6 tuh, Pak. Itu tidak bisa lagi tawar-tawar tuh, Pak. Kalau sempat kita bergeser ragu dengan yang 6 itu, kita dicap sebagai orang kafir, Pak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir buruk dan baik. Itu tidak bisa kita tawar-tawar. Makanya kalau ada aliran sesat, kita cek keimanan yang 6 itu. Ada tidak dia sama persis dengan yang 6 itu? Kalau beda dikit, berarti dia sudah termasuk ajarannya sesat. Kitabnya bukan Al-Quran, tazkirah misalnya. Sudahlah, sesat. Nabinya bukan Nabi Muhammad, tapi Musaddiq. Sudahlah itu. Ada pula setelah Muhammad Musaddiq. Ada Lia Eden lagi. Macam-macam. Itu sudah keluar dari yang 6 itu kafir lah itu. Ya. Kalau yang Pak Siddiq yang ini alhamdulillah Siddiq sesuai dengan namanya. Ya.
Kemudian ada lagi yang kedua, itu adalah ibadah. Ibadah ini berhubungan dengan mengenai keislaman kita. Ada rukun Islam. Itu juga standar, Pak. Untuk mengetahui aliran itu sesat atau tidak, tengok di rukun Islamnya. Ada tak dia mengucapkan kalimat syahadat? Ada tak dia melaksanakan sholat 5 waktu? Ya, sholat 5 waktu pun sudah ada aturannya. Kalau perempuan diimami sama perempuan boleh. Kalau laki-laki dan perempuan imamnya wajib laki-laki. Nah, kalau saking kepadean, laki-laki diimami sama perempuan. Ya tak? Iya. Corona lah pergi lah balik kampung masih juga berjarak. Ya tak? Nah, ini jadi perlu apa namanya juga catatan bagi kita. Jangan sampai kita tersesat gara-gara apa namanya paham-paham yang masih belum jelas. Kemudian membayar zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah haji ke ke Baitullah bagi yang mampu. Tidak ada apa namanya ibadah hajinya dilaksanakan ke Pakistan, ya, dilaksanakan di Bangladesh, ya. Namanya ibadah haji tetap dilaksanakan di Masjidil Haram, ya, ke Mekah Al Mukarramah. Nah, kemudian yang ketiga, ajaran Islam yang ketiga itu namanya ihsan, yaitu akhlak. Atau yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu kalau terjemahannya Pak, bahasa kita Pak, anta budallaha ka'annaka tarohu fa illam yaroka fa innahu yaroka. Ya, fa in lam tarohu fa innahu yaroka. Ihsan itu adalah engkau sembah, engkau ngabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Itu tadi yang dibaca sama Pak Imam kita, Pak Imam Abdul Ghani itu. Ya, tahlil yang kita baca tadi, la ilaha illallah, itu bagian dari akidah itu, Pak. Keimanan itu bukan sekedar percaya, tapi keimanan itu adalah betul-betul kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan cobaan, Allah pula yang mencabut cobaan itu. Kita kan kadang-kadang masih keimanan kita tuh masih naik turun, Pak. Kita kadang-kadang baru sekedar percaya. Ketika dapat nikmat luar biasa, wah, tambah yakin, tambah kuat sholatnya, tambah kuat lagi zikirnya. Tapi ketika kita diuji dengan bala, cobaan segala macam, mulai kita berpikir, ai Pak ya lita we semayang. Sampai hati nian merliko. Seberat-beratnya cobaan aku nanggung nian rasanya. Ya. Dulu ada Pak di tetangga di di Jambi dulu, Pak. Anaknya maling emas emaknya itu tidak tanggung-tanggung 2 kilo, Pak. Orang kaya di Buluran 2 kilo emas itu dipaling sama anaknya. Akhirnya emak itu dia merajuk pergi ke ke Umo, tidak ada balik-balik lagi ke rumah. Datang keluarganya nemui orang tua kita, guru tolonglah bujuk emak kami itu, dan tidak balik-balik dia. Datang orang tua kita, mbok ngapo mbok dak ada nak balik-balik lagi mbok? Bukan cuma dak ada balik ya. Siapa dah? Pak. Wah, Pak itu Pak Ketua PA, mohon maaf Pak Ketua. Monggo silakan Pak Ketua. Iya, iya. Ya, monggo silakan. Ya. 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 Ya, selamat datang Pak Ketua. Jadi akhirnya singkat cerita orang tua kita tadi nemui ibu tadi. Ditanya, ngapo tidak ada balik-balik ke rumah, mbok katanya. Mbok itu panggilan ayu lah istilahnya ya. Mbok ngapo tidak ada balik ke rumah? Jangankan balik ke rumah katanya. Sembayang, sholat pun aku tidak lagi kalau emas 2 kilo itu tidak balik-balik. Bayangkan Pak. Akhirnya emas tidak ada balik sampai mati, sampai meninggal tidak ada mengerjakan
sholat lagi. Nah, ini yang tidak siap dia dengan apa namanya, dengan takdir yang kurang baik tadi. Tapi kalau takdir yang elok itu biasanya kita siap ya Pak, dapat nikmat, dapat ini, naik pangkat segala macam. Nah, itu biasanya kita siap. Tapi ketika kita mendapatkan takdir yang istilahnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kadang-kadang berubah kita. Kadang-kadang kita berubah keyakinan. Bapak, ibu-ibu, pernah dikisahkan ada di sebuah kota sedang mengadakan permainan sirkus. Ketika permainan sirkus itu berlangsung, itu ditampilkan seorang pemain sirkus, dia akan melintas di atas sebuah tali yang ketinggiannya lumayan tinggi, bisa mungkin 10 meter ya ketinggian. Maka ketika dia sebelum melewati tali tadi, dia bertanya dengan para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, percaya tidak saya bisa melewati tali ini dari ujung sini sampai ke ujung sana? Para penonton itu semuanya berteriak, kami percaya. Akhirnya pemain sirkus tadi mulai berjalan dari ujung sini sampai ke ujung sana, selamat bisa dia melewati tali tadi. Ditambah lagi tantangannya, dikasih sebatang kayu, ya, megang lagi kayu untuk penyeimbang kiri kanan. Sebelum berangkat dia tanya lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, percaya enggak saya dengan memegang tambahan beban kayu ini bisa melewati seutas tali ini? Oh percaya, kami percaya. Jalan lagi pemain sirkus tadi sampai ke ujung, selamat. Kemudian selanjutnya pemain sirkus yang lain naikkan sepeda, ada sepeda dinaikkan ke atas tali, sepeda ada pakai ban, cuman ada pelaknya, kan? Nah, jadi di antara pelaknya itu di tali tadi diletakkan di situ. Dia ngomong lagi kepada penonton, bapak, ibu-ibu penonton, sekarang percaya enggak saya bisa mengendarai sepeda di atas tali ini sampai ke ujung? Oh kami percaya, kami percaya. Langsung dia praktekkan, di kayu sepeda itu dari ujungnya sampai ke ujung sana. Sudah itu pemain sirkus tadi bertanya lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi sudah percaya kan dengan saya kan? Ya. Sekarang siapa di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau ikut bonceng di belakang saya nih? Iya, akan saya bawa dari ujung sini sampai ke ujung sana, ketinggian 10 meter. Ayo Pak, Bu, silakan, siapa yang mau? Tidak ada satupun penonton tuh yang mau. Kenapa bapak, ibu-ibu? Karena penonton itu baru percaya tapi dia belum yakin. Ya, kita dengan Allah itu bukan sekedar percaya, tapi kita harus yakin. Itulah yang disebut dengan apa namanya, akidah. Makanya ihsan tadi, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan kamu lihat Allah itu. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, ya, memang kita tidak bisa ya. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakinkan di dalam diri kamu ketika kita sholat itu Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali nas-nas yang membicarakan tentang mengenai masalah fadilah husnul khuluq ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah manusia yang memiliki akhlak yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala muji Nabi Muhammad, akhlak Muhammad itu adalah akhlak yang paling baik, teladan kita, contoh kita. Kenapa ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Bapak? Karena pada saat itu Nabi Muhammad itu dibilang oleh orang-orang kafir Mekah itu sebagai orang gila, majnun. Maka Allah balikkan klaim orang kafir Quraisy yang mengatakan dia orang gila itu, sebaliknya bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Nabi Muhammad itu orang yang memiliki akhlak yang mulia. Semakin mulia akhlaknya, semakin waras dia. Tapi sebaliknya, orang gila itu tidak mungkin memiliki akhlak yang mulia, Bapak Ibu-ibu. Ya kan? Nah, ini deh.
Dibalik lagi oleh Allah SWT bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan orang gila, tetapi Nabi Muhammad itu adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Pernah juga ditanya oleh sahabat Rasul yang Ibnu Qatadah kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu qalat Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Dijawab oleh Aisyah, "Ya Aisyah, kayak mana akhlaknya daripada Rasulullah itu?" Oh, Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Apa maksudnya akhlaknya Al-Qur'an? Yang pertama yang dimaksud dengan akhlak Quran, bahwasanya akhlak daripada Nabi Muhammad SAW itu dia adalah pengamal Al-Quran. Kemudian akhlak Rasulullah itu bisa dijadikan pedoman, bisa dijadikan tuntunan sebagaimana Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bahwasanya akhlak Rasulullah SAW itu adalah merupakan penjabaran daripada isi kandungan Al-Quran. Bahwa apa, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kenapa kita harus berakhlak, Bapak Ibu-ibu? Kenapa kita harus berakhlak? Yang pertama, kita disuruh berakhlak oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena itu memang perintah Allah. Bahkan Nabi Muhammad tadi dalam hadisnya, innama buistu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama itu ada adatul hasri ya. Seakan-akan aku diutus oleh Allah hanyalah, ada kata hanyalah itu Pak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, kenapa kita harus memiliki akhlak yang mulia? Karena itu perintah Allah, karena itu perintah Rasul, dan itu perintah agama. Bapak Ibu-ibu, ini ada sebuah hadis, saya bacakan saja. Ya. Wakilalahu ya Rasulullah, inna fulanah tasumun nahar wa taqumul lail wa hiya sayyi'atul khuluq, ya, tu'zi jiranaha bilisaniha qala la khaira fiha hiya min ahlin nar. Nah, kira-kira artinya kurang lebih gini Pak. Pernah ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ada wanita fulanah, si fulan itu gawinya, kerjaannya tasumun nahar, siang dia berpuasa, watakumul lail, dan pada malam hari dia bangun malam mengerjakan sholat tahajud, mengerjakan sholat hajat, mengerjakan sholat taubat, segala macam. Akan tetapi wahiyya sayyiatul khuluq, tapi wanita itu jelek akhlaknya, buruk akhlaknya. Tu'zi jirona, dia sering nyakiti tetangganya. Hati-hati ini buat tetangga nih. Enak. Bilisaniha, dengan perkataannya, dengan lidahnya, dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha, ada kebaikan bagi dia. Puasanya tidak membuat dia jadi baik, sholat malamnya tidak membuat dia jadi baik. Hiya min ahlin nar, dia adalah merupakan penduduk neraka. Nah, ini Bapak Ibu-ibu, jadi akhlak nih bukan masalah yang sepele, masalah berat ini. Kadang-kadang kita berinteraksi di kantor, ya Pak Ketua PA, ya. Nah, kadang-kadang ya, emosi nengok anak buah tuh, sudahlah, kau macam-macam dengan aku, cabut tali aki kau baru terasa. Nah, dikit-dikit nak cabut tali aki lah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Nah, itu nunjukkan bahwasanya dia yang merupakan pemegang kekuasaan. Nah, itu berinteraksi kita di rumah dengan anak, berinteraksi dengan istri, dengan suami, ya tak Bu? Berinteraksi kita dengan dengan tetangga. Wah, dengan tetangga itu luar biasa itu. Kalau ada sabar-sabar, jadi musuh pertama kita itu tetangga itu lah, ya. Padahal di dalam hadis dikatakan la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang menganggap dirinya itu, mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Bahkan dalam hadis Nabi itu, kalau kamu bertetangga masak gulai, entah gulai apa kari kambing, entah gulai talang segala macam,
banyak kan kuahnya antar tetangga sebelah tuh. Hah? Dengar hadis kok jangan pula tafsir apa doanya kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iko kebetulan apa namanya masak apa gulai talang katanya. Ingat hadis tadi kuahnya, kata bapaknya apa diantara gulai talang, alhamdulillah belum makan gitu. Kodak sana kodak sini, nah belum ada ketemu kuah daro cuman ya. Jangan pula seperti itu maksudnya. Ya, kehidupan bertetangga ini juga kadang-kadang harus kita jaga perasaan, ya. Kita jaga apa namanya, misalnya dia mendapatkan rezeki, kita coba juga senang. Kayak mana kita seakan-akan kita menikmati rezeki yang dia dapat. Dia dapat musibah, kita rasakan seakan-akan kita juga susah ketika dia mendapatkan apa namanya kemalangan itu. Yang kata orang zaman sekarang nih SMS, ya, senang melihat orang susah, susah ketika melihat orang senang. Itu juga akhlak penuh tuh Pak, leror tuh, ya. Nggak usahlah kita dengan yang apa namanya, dengan non muslim, dengan sesama orang Islam dulu kita jago dulu. Pak ada sedikit cerita dulu, zaman saya masih kecil dulu. Itu kalau diajak sama orang tua saya ke Jambi, itu paling senang saya Pak, ya. Pakai ada mobil Datsun tua dulu, diajak ke Jambi sama orang tua tuh paling senang waktu masih SD. Kenapa? Kalau di Jambi itu kesempatan makan di luar, makan di, ya bukan entah apa, bukan restoran lah, warung apa, pokoknya makan di luar gitu kan. Suatu hari kami berdua berangkat ke Jambi, senang betul, ya. Di tengah jalan di dekat Trate itu di stopi sama apa namanya, ada anak buah orang tua tuh ingin ikut juga apa namanya numpang. Berhenti orang tua, nak kemana? Nak ke Jambi gitu aja. Iyalah kalau gitu, naik sama-sama. Rupanya cerita yang numpang tadi dia lagi puasa sunnah, puasa apa namanya, ya Senin apa Kemis lah gitu kan. Iya. Sampai di Jambi, waktu itu kan masih langka itu Pak. Yang paling ada mobil Risma ada zaman itu kan, Risma Mulia atau ini ya. Jadi sampai di Jambi kata orang tua tuh, kalau memang apa balik sampah lah kalau sudah belanja kok. Iyalah dah. Nggak bilang sama orang tua, oh ya, pelah kita makan. Jangan kata dia. Kenapa pula? Orang yang naik mobil tadi lagi puasa dia, nggak enak kita nak makan kata dia. Akhirnya sampai balik ke Bulian pula tak jadi makan. Gara-gara menghormati apa namanya orang yang sedang berpuasa, yang puasa sunnah pula itu kan. Kita yang jadi korban pula. Bapak, ibu-ibu, saya rasa apa namanya tidak banyak yang saya sampaikan pada malam hari ini. Intinya anak-anak kita mari kita jaga akhlaknya, kita pun jaga akhlak kita. Karena apa ibu-ibu, karena tadi saya nyampaikan, pertama bahwasanya kita diperintahkan berakhlak itu karena itu perintah Allah, perintah Rasul, dan ada dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, bapak ibu-ibu, kita harus berakhlak mulia ini itu dikarenakan apapun yang kita lakukan itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Ucapan, ya, perbuatan, bahkan hati kita nih ya, inna sam'a wal basar wal fuada, ya, itu semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga, bapak ibu-ibu, kita tidak selamanya hidup, pasti kita akan meninggal cepat atau lambat. Maka pada saat itu yang akan diingat sama orang itu adalah kebaikan kita, akhlak mulia kita. Kata pepatah, walaupun tidak laku lagi pepatah itu, gajah mati meninggalkan gading. Gadingnya tidak ada lagi gini tuh, ya. Tinggal buntang gajah tuh lagi, gadingnya tidak ada lagi. Jadi pepatah zaman dulu itu lah sudah berubah gini. Gajah mati meninggalkan gading. Tidak ada Pak gading. Tengoklah Pak, kalau ketemu gajah mati tidak ada lagi gading. Harimau mati meninggalkan belang. Apalagi belang mahal tuh tidak ada lagi itu. Cuman yang masih ada tuh
manusia mati meninggalkan nama. Ya, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, bahkan tokoh-tokoh nasionalis kita, tokoh-tokoh agama, Buya Hamka, M. Nasir, Agus Salim, seakan-akan masih hidup bersama kita sampai hari ini karena kebaikan akhlak mereka. Oleh karena itu, di pengajian yang singkat ini, mari kita sama-sama tiap hari kita tingkatkan lagi akhlak kita perbaiki. Tidak ada salahnya kita mengakui kalau kita salah. Tidak ada salahnya kita memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, yang tidak ada pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.